Jadi dia berdalih ini atas dasar kebijakan negara, bukan kebijakan agama. Nah, di sini kepiawaian Arab Saudi bermain standar ganda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arab Saudi telah menyelenggarakan sebuah acara untuk merayakan festival Halloween yang pernah dilarang di Riyadh. Acara ini diadakan sebagai bagian dari musim Riyadh yang sedang berlangsung di ibu kota. Pengunjung diberikan akses masuk gratis ke Boulevard dengan syarat mereka mengenakan kostum menakutkan. Hal ini telah menuai kritik dari beberapa pengguna media sosial Muslim karena mengizinkan festival non-Muslim yang pernah dilarang. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad ya Habiballah, sallallahu ala Muhammad ya Nabi Allah, sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Rabbi salimna fi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillah, makarullah, wallahu khairul makirin. Ibda bil basmalah, amma ba'd. Wa ya ibadallah, sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ibadallah, hayya na'budullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah wa insyaallah nahnu jami'an husnul khatimah. Pada kesempatan ini kita membahas sesuatu yang sensitif sekali karena ini terkait dengan negara orang tentunya, bukan di dalam negara kita. Artinya kita tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk mengkomentari perilaku negara lain. Hanya saja karena ini berkaitan dengan agama Islam dan mayoritas di Indonesia adalah Muslim dan negara yang paling banyak umat Islamnya di dunia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita membahas ini. Sekali lagi kami katakan dan kami ingatkan untuk diri kami dan kita semua. Di sini kita tidak mengkritik, tidak memberi masukan. Kita hanya menganalisa apa yang terjadi di Arab sana dan bagaimana sikap kita sebagai Muslim di Republik Indonesia. Sebagaimana biasa kita akan membacakan satu atau dua kata atau satu kalimat dari kitab ini agar ada sinkronisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina a'tadu minkum walaqad alimtumul ladzina a'tadu minkum walaqad alimtumul ladzina a'tadu minkum. Bil makna adalah suatu hal yang kita pahami, kita sepakati bersama bahwasanya apa yang terjadi di Arab Saudi saat sekarang ini perayaan Halloween itu terlarang tentunya. Hanya saja sekali lagi kami katakan bahwasanya ini adalah kebijakan dari negara tersebut. Perlu kita garis bawahi bahwasanya dalam hal ini kita harus menyikapi Arab Saudi sebagai dua format. Format pertama adalah sebagai format agama dan format kedua adalah format negara. Meskipun Arab Saudi telah mendeklar sebagai negara agama, tapi pada kenyataannya mereka sekarang mengarah kepada sekuler. Institusi Arab Saudi sebagai negara adalah negara pada umumnya. Adapun format sebagai agama, ya agama Islam. Harus kita ingat bersama dan kita akui bersama, Islam banyak terbagi beberapa mazhab. Nah, ini yang jadi titik permasalahannya. Arab Saudi saat ini menganut paham ataupun mazhab Wahabi yang sangat keras dan kita pahami bersama. Nah, dan uniknya sebagai pengamal ataupun
penganut paham Wahabi, secara institusi negara, Arab Saudi mengamalkan paham sekuler. Subhanallah. Nah, ini yang kita harus hati-hati dalam menilainya. Ya, kenapa? Karena dari sudut pandang negara, perayaan Halloween di sana tidak ada masalah, karena mereka sudah mengarah kepada sekuler. Dari sudut pandang agama bermasalah. Nah, ini jadi Arab Saudi saat sekarang ini memainkan standar ganda. Jadi dia berdalih ini atas dasar kebijakan negara, bukan kebijakan agama. Nah, di sini kepiawaian Arab Saudi bermain standar ganda. Satu sisi dia ingin merangkul umat Islam karena pusat kegiatan khususnya haji ada di Arab Saudi, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, jadi Arab Saudi tetap kekeh bahwasanya Mekah Madinah lah yang terlarang untuk hal-hal yang sifatnya duniawi yang tidak agamis. Mekah dan Madinah, Al-Haramain, dua tanah yang diharamkan. Tetapi selain itu, selain Mekah Madinah, maka sah-sah saja dilakukan apapun. Nah, inilah yang dikatakan bermain standar ganda Arab Saudi. Salah, tidak bisa kita salahkan. Karena di bawah kekuasaan Pangeran Salman, maaf kalau salah tolong koreksi, ya, secara de facto beliaulah yang menjalankan roda pemerintahan Arab Saudi sekarang. Secara de facto, secara de jure belum, karena raja sebelumnya belum wafat. Tetapi secara de facto, beliau telah mengendalikan pemerintahan Arab Saudi sekarang. Nah, kebijakan Arab Saudi adalah semata-mata moderasi dalam agama Islam itu sendiri. Jadi kalau kita kaitkan dengan halal haram, bukan tidak tepat. Lebih pas bahasanya adalah kurang efisien jika kita mengarahkan kepada halal haram. Benar, tapi kurang efisien. Karena apa? Karena itu tadi, Pangeran Salman atau penguasa Arab Saudi sekarang ini lebih mengedepankan moderasi dalam agama Islam itu sendiri. Beliau ingin menggiring negara Arab Saudi di bawah kepemimpinannya menjadi negara yang maju, yang melesat ke depan. Otomatis konsekuensi dari keinginan itu akan menabrak norma-norma agama yang sudah berlangsung lama di Arab Saudi saat ini. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat bersama, Arab Saudi bukanlah negara khilafah, bukanlah negara induk dari semua umat Islam, tidak. Ini harus kita paham bersama. Arab Saudi negara Arab yang berdiri sendiri. Dia tidak mempunyai cabang dimanapun. Dia bukan negara khilafah, bukan pusat kekuasaan Islam. Nah, jadi kita tidak boleh nyinyir, jadi kita tidak boleh emosional, jadi kita tidak boleh marah dengan perayaan Halloween yang di Arab Saudi sana. Dalam artian kami ingin mengatakan, biarkan saja Arab Saudi sebagai institusi negara melaksanakan apa yang sudah menjadi garis-garis besar haluan negara mereka. Dan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang mayoritas muslim, ya mendoakan saja. Semoga Arab Saudi tetap komitmen dengan keislamannya. Santai saja, kita urus negara kita sendiri, kita fokus kepada keislaman kita yang ada di Republik Indonesia ini. Bagaimana umat Islam di Republik Indonesia ini sejahtera, aman, damai, dan berpikiran moderat, tidak konservatif. Jadi perayaan Halloween di Arab Saudi tidak tepat jika kita kaitkan dengan halal haram, karena itu adalah kebijakan dari sebuah negara, dan negara Arab Saudi adalah negara independen yang merdeka, sama seperti negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga tercerahkan dan kita bersabar menghadapi kenyataan umat Islam dunia saat sekarang ini seperti ini adanya, karena ini maunya Allah. Barakallah walhamdulillahirabbil alamin.